Pak, waduh. Ngapain nggak tuh? Juaranya. Juaranya. Enak nih Cicit. Juara di hati. Juara di hati dan juara di lidah. Oke. Kalau ke Sumatera Selatan, pasti yang dituju kota Palembang. Biasanya wisata di Jembatan Ampera maupun ke Danau Kemaro. Padahal banyak loh daerah yang gak kalah bagus dan cantik di daerah Sumatera Selatan. Iyo, betul sekali Cit. Salah satunya ada di daerah Kabupaten Pali. Di sini terdapat danau yang view-nya indah nian. Ayo Cit, kita naik perahu keliling danau. Asik, yeay, kita jalan-jalan. Kebetulan ada perahu kosong nih, langsung saja kita berlayar. Danau ini merupakan danau buatan yang berada di kawasan Candi Bumi Ayu. Gimana, syahdu banget kan Cit? Kita sudah kayak film romantis Indonesia ya. Pak, waduh. Waduh Cit, gimana ini? Waduh. Iya Bapak, ya Allah Bapak mohon maaf Bapak ya. Bapak mohon maaf Bapak. Wah, maaf banget ya Pak. Aku beneran gak sengaja nih. Sini Pak, saya bantu naik ke perahu. Sebagai pria sejati, aku akan bertanggung jawab dan mau bantuin Bapak nelayan ini untuk mencari udang di sekitar danau. Ayo kita pindah perahu. Selain jadi tempat wisata, danau di kawasan Candi Bumi Ayu ini sering dimanfaatkan warga sekitar untuk mencari ikan maupun udang. Air danau ini berasal dari Sungai Lematang yang berada di bagian selatan. Jadi nggak heran kalau di sini terdapat udang maupun ikan. Di danau ini juga banyak tumbuh ganggang dan tanaman air. Biasanya di ganggang inilah tempat bersembunyi para udang-udangnya. Dapat nggak? Ya, belum Cit. Cari lagi Pak ya. Yah, belum dapat udangnya. Tapi tenang, aku tidak akan menyerah. Ayo Pak, kita cari lagi. Untuk mencari udang di sungai ataupun danau banyak caranya. Tapi kalau warga Bumi Ayu biasa menggunakan alat yang bernama tangkul. Alat udang ini lebih dikenal dengan nama anco. Caranya tinggal mencelupkan alat ini ke dalam air, lalu tarik ketika ada udang yang terperangkap. Wah, dapat banyak nih udangnya. Mantap. Kita dapat udang yang besar dan juga udang kecilnya. Nah, jadi kita tadi udah bantuin Pak Saprin untuk cari udang di Danau Candi Bumi Ayu dan kita udah dapet. Dan memang karakternya di sini lebih ke udang air tawar. Panas terik tidak menyurutkan semangat kita tetap mencari udang di danau. Gak kerasa, sudah sekian lama mencari udang, akhirnya udangnya terkumpul banyak juga nih. Tuh kan apa kata? Kalau kita bersungguh-sungguh, pasti kita bisa. Benar, seperti semboyan orang Palembang, kita paca, yang mempunyai arti kita bisa. Kalau ke Sumatera Selatan, tidak lengkap rasanya kalau tidak makan empe-empe. Empe-empe merupakan makanan wajib kalau berkunjung ke Palembang, Sumatera Selatan. Kebetulan nih Cit, kita mau bikin pempek yang beda dari yang lain. Biasanya kan pempek terbuat dari daging ikan. Nah, yang mau kita bikin terbuat dari udang. Untuk bumbu dasarnya cukup haluskan bawang merah, bawang putih, garam, dan gula. Kita kupas dan bersihkan udang dulu ya. Baru habis itu kita ulek dengan bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Tepung sagunya ditambahkan air, lalu diaduk hingga menjadi adonan. Lanjut kita tambahkan udang yang sudah halus, aduk terus hingga menjadi adonan empempe udang. Empe-empe khas Palembang biasanya berwarna putih dengan rasa ikan tenggiri maupun ikan belida. Biar makin cantik, adonan pempek cucurnya kita kasih pewarna alami ya. Ada 3 warna empempe. Warna merah dari buah naga, oranye dari wortel, dan hijau dari sayuran sawi. Pewarna alaminya dicampurkan ke adonan empempe. Aduk dulu hingga adonannya berubah warna. Wah, jadi cantik ya adonan pempeknya. Ada warna orange, merah, dan hijau.
Kalau adonan sudah tercampur sempurna, selanjutnya kita bentuk yuk. Nah, kali ini yang kita bentuk tidak hanya empempek lenjer maupun kapal selam, tapi ada juga empempek kerupuk, empempek mie, dan empempek pistel. Kalau sudah dibentuk seperti ini, langsung kita rebus dengan air yang mendidih. Waktunya kita tinggal rebus ini Cicit. Tapi pastiin Cicit, sebelum kita rebus, ini airnya sudah di kondisi mendidih supaya nanti matangnya lebih cepat dan juga tidak keras. Sip. Oke, yuk kita masukin. Rebusnya jangan terlalu lama ya, 5-10 menit saja. Kalau pempek ini sudah timbul ke permukaan, tandanya pempek ini sudah matang dan siap untuk diangkat. Lucu dan gemesin banget ya empempeknya. Empempek khas Palembang udah nggak diragukan lagi enaknya. Menikmati pempek emang kurang lengkap tanpa adanya kuah cuka. Atau orang Sumatera Selatan biasa menyebutnya cuko. Ibaratnya makan sayur tanpa garam. Kalau menikmati empempek, tidak pakai cuko. Empek-empek memang tidak bisa dipisahkan dengan cuko pendampingnya. Kalau nggak ada cukonya, berasa separuh jiwanya hilang. Cak mano, sama ada? Ini sih juaranya. Enak nih Cicit. Juara di hati. Juara di hati dan juara di lidah. Oke, bagus. Nah, jadi Cicit, tadi kita sudah bikin pempek cucur dari berbagai macam bahan pewarna alami. Ini bisa jadi solusi untuk anak-anaknya yang males makan sayur ataupun males makan buah-buahan. Jadi bisa dikreasikan contohnya kayak ini. Jadi pempek. Betul. Kebiasaan orang Palembang nih, kalau makan pempeknya itu tidak hanya dicocol ke cuko, tapi diseruput juga. Kebiasaan ini disebut juga dengan ngirup cuko. Tanpa menggunakan sendok ataupun garpu, menikmati empek-empek dengan tangan kosong jadi tradisi turun-temurun. Ternyata untuk bahan masak selanjutnya ada yang kurang nih. Bahan apa tuh? Nah, ini dia yang kita cari, kacang panjang. Di daerah Bumi Ayu ini memang banyak ditemukan kebun kacang panjang. Bahkan di pekarangan rumah pun ada yang menanam kacang panjang. Oh, iyo. Di sini banyak juga kebun kacang panjang. Tuh lihat, tanaman kacang panjang tumbuhnya dengan cara memanjat atau melilit di kayu maupun media tanam lainnya. Nah, ini kita lagi ada di daerah perkebunan kacang panjang. Cuman aku tuh bingung, Cit. Iya. Aku tuh biasanya ini dimasak, kalau nggak disambel ditumis. Tapi aku pengen ini dimasak tapi jadi apa ya? Kalau di sini tuh banyak banget. Salah satunya kamu bisa buat kacang panjang ini jadi tewan. Tewan? Iya dong. Tewan dari kacang panjang? Ya, kamu udah pernah coba tewan? Belum pernah. Tapi tewan pada umumnya udah kan? Udah Kalau tahu. di sini tuh ada tewan kacang panjang. Wah, gimana? Coba ini. Ayo, Ayo. boleh. Bentar, tahan dulu. Panjangan nih. Oh, ini nih ada satu yang gede. Nah. Oh. Halo Gito Galo. Nah, Cicit, tadi kan udah janji katanya dari kita kan tadi udah cari udang. Udah metik juga ini kacang panjang. Katanya dari dua bahan ini bisa dijadiin masakan yang enak. Mana janjinya? Buktiin dong. Jadi hari ini sesuai janji Cicit mau buat tewan kacang panjang. Oh, belum Ibu ya? Ibu pernah dengar Ibu? Belum pernah. Ini menu baru fusion ini namanya. Ya, betul. Nah, khusus untuk kamu. Ih, bisa. Oke, kalau gitu langsung aja Bu, kita buktiin kata Cicit bisa dijadiin masakan yang enak. Tapi kamu harus bantuin udangnya ya. Siap. Selain empek-empek, tekwan merupakan makanan yang populer di Palembang, Sumatera Selatan. Udangnya kita potong bagian kepala dan bersihkan dulu ya. Kacang panjang yang sudah kita petik tadi, kita potong kecil-kecil ya. Kacang panjang inilah yang akan dicampurkan ke adonan tepung sagunya. Kalau sudah dipotong kecil-kecil seperti ini, langsung kita haluskan ya. Citra dan Ibu Yanti, gak usah kerja yang berat. Soalnya mengulek kacang panjang itu berat. Biar suara saja. Hahaha. Iyo deh iyo, ngulek kacang panjang sampai halus loh. Pokoknya tekstur harus kayak sambal. Awas saja kalau nggak halus. Pegel, aduh.
Nah, semangat ini. Waduh. Tuh lihat, kacang panjangnya sudah jadi bumbu halus kan? Untuk adonan tekwannya hanya memakai tepung sagu yang sudah dicampurkan dengan air hangat. Aduk hingga adonannya menjadi lebih padat. Selanjutnya, kacang panjang yang sudah dihaluskan tadi dicampurkan ke adonan tekwannya. Biar menyatu, kita aduk adonan tekwannya sampai adonannya menyatu dengan bumbu kacang panjangnya. Agar adonan tepung sagu bisa langsung menyatu, caranya dengan meremas adonan, lalu diratakan, dan diremas lagi sampai adonannya menjadi lebih padat. Langsung kita bentuk adonan tekwan. Ayo Bu, kita bentuk. Caranya hanya dengan mencubit-cubit bagian kecil dari adonan tekwan kayak gini. Setelah dibentuk, lalu kita rebus ya adonan tekwannya. Nah, ini dia biar tidak lengket. Cicit masukin minyak. Oh. Jadi teman-teman, kayak yang barusan Cicit buat, itu sebelum kita masukin adonannya, supaya nanti nggak saling nempel, itu di air rebusannya dikasih minyak dulu. Betul sekali. Pinter nian Cicit nih. Dong. Oke, sekarang waktunya kita masukin adonan tekwan ini ke air rebusannya, Cit. Tapi harus pelan-pelan. Semua tekwan kecil-kecil ini kita rebus dengan air mendidih. Rebusnya jangan terlalu lama, cukup 5-10 menit saja. Kalau adonan tekwannya sudah timbul ke permukaan, tandanya tekwannya ini sudah matang. Langsung saja kita angkat. Jangan lupa, kita bikin kuah kaldunya dulu yuk. Yang pertama, kita bikin bumbu dasarnya dulu ya. Bikinnya gampang banget. Cukup haluskan bawang putih, garam, gula, dan tambahan merica. Kalau sudah halus, tinggal ditumis deh. Sambil kita tumis, jangan lupa masukkan udang yang sudah aku kupas dan bersihkan tadi. Tumis udangnya sampai matang. Kalau warna udangnya sudah berubah merah seperti ini, langsung saja kita angkat. Lanjut kita siapkan rebusan untuk kuahnya. Masukkan udang dan bumbu tekwannya ke air yang sudah direbus. Aduk sebentar, lalu tambahkan potongan kacang panjang. Sebelum dihidangkan, tambahkan dulu potongan daun seledri dan daun bawangnya. Setelah itu, baru deh kita sajikan tekwan kacang panjangnya. Tekwan pertama kali diperkenalkan oleh pedagang asal Tionghoa yang menetap di Palembang. Sampai akhirnya orang asli Palembang mengubah rasanya agar sesuai dengan cita rasa orang Palembang. Nama tekwan berasal dari gabungan kalimat bekotek sama kawan, yang artinya mengobrol dengan kawan. Kemudian bahasa Palembang ini disingkat menjadi tekwan. Hal ini berdasarkan kebiasaan orang Palembang yang menyantap kuliner berkuah ini dalam suasana santai sambil berbincang dengan teman. Terjawab sudah ya, kenapa makanan ini dinamakan tekwan? Untuk rasanya, lemak nian. Apalagi tekwannya mirip seperti bakso, tapi lebih gurih dan kenyal. Kuah kaldunya juga terasa banget udangnya. Kalau di daerah Tanah Abang, Kabupaten Pali, tekwannya menggunakan tambahan kacang panjang dan tidak menggunakan soun atau bihun. Mau kasih tambahan soun, jamur kuping, atau potongan bengkuang? Silakan saja ya, sesuai selera masing-masing. Nah ibu-ibu, gimana rasanya jadi? Enak nggak? Enak banget kalau gitu. Nah jadi semuanya dari hasil pembuatan tekwan kacang panjang kali ini, itu tekwan kacang panjangnya bisa digambarkan dengan jelas dengan tekwannya yang berwarna hijau. Jadi ini bisa dijadikan solusi juga Cicit. Benar. Kalau anaknya nggak doyan makan sayur, bisa tuh diakalin, dicampurin sayurannya ke dalam adonan tekwan. Tekwan ini. Buktiin Bu, kalau enak kasih lihat piringnya pada kosong semua. Lapar semua ibu.